Assalamualaikum teman-teman, welcome back to our channel. Jadi di video kali ini saya akan bahas tentang latihan pidato baik Gontor Putra ataupun Gontor Putri. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dan ingin tahu, silahkan tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung di channel kami, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk klik juga lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Saya tunjukkan mengenai video gambaran latihan pidato di Gontor. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu mengenai latihan pidato di Gontor. Jadi latihan pidato di Gontor Putra ataupun di Gontor Putri ini adalah merupakan suatu kegiatan yang wajib diikuti oleh semua santrinya. Dan untuk para santri yang berhalangan untuk mengikuti latihan pidato ini, mereka wajib mendapatkan surat izin dari kakak kelas 6 atau dari ustadz atau ustadzah. Dan untuk jadwal latihan pidato ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 minggu, yaitu ada latihan pidato bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk latihan pidato bahasa Arab akan dilaksanakan pada hari Kamis setelah sekolah pagi sekitar jam 10-an. Kemudian untuk bahasa Indonesia akan dilaksanakan pada hari Kamis malam setelah sholat Isya, dan bahasa Inggris akan dilaksanakan pada hari Minggu setelah sholat Isya. Dan untuk sistem latihan pidatonya ini akan dibagi berdasarkan zona asrama kalian. Misalnya dari zona asrama Aligal, Al-Azhar, dan Sari Ketan ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok latihan pidato. Dan dari kelompok pidato ini terdiri dari beberapa angkatan dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, 3 intensif. Sedangkan untuk santri baru ini akan disendirikan yang akan berisi kelas 1 dan 1 intensif saja. Sedangkan untuk kelas 5 atau setara dengan kelas 2 SMA ini akan dibedakan sendiri. Kemudian kalau kelas 6 gimana? Kalau kelas 6 ini sudah menjadi pembimbing dari latihan pidato ini. Kemudian dalam satu kelompok ini juga akan dibagi, ada yang dapat untuk latihan pidato atau yang mempraktekkan pidato, dan ada juga mendapatkan piket. Yang ketiga menjadi audiens. Jadi untuk yang mendapatkan untuk latihan pidato ini, mereka diwajibkan membuat teks pidato dan mempraktekkan pidatonya di depan kelompoknya. Kemudian untuk yang piket ini dia bertanggung jawab untuk membawa suasana latihan pidato tersebut. Jadi mereka akan menjadi pembawa acaranya. Kemudian mereka juga wajib menghias atau merapikan ruangan untuk latihan pidato mereka. Kemudian untuk para audiens ini tidak hanya menonton teman-temannya latihan pidato saja, atau tidak hanya melihat mereka pidato di depan audiens. Santri yang hanya menjadi audiens ini, mereka juga wajib menulis summary atau intisari dari pidato yang sudah dibacakan oleh teman-temannya. Jadi setelah selesai pidato, nanti akan ada salah satu dari audiens untuk menampilkan intisari dari apa yang sudah dipidatokan oleh teman-temannya. Selain itu, ada juga salah satu ekstrakurikuler yang sifatnya tidak wajib, yaitu namanya JMK atau Jamiatul Khutbah. Jadi di JMK ini mereka akan diajarkan lebih banyak mengenai public speaking atau latihan pidato. Selain itu mereka juga akan diajarkan bagaimana menjadi Master of Ceremony atau MC atau pembawa acara. Dan pastinya teman-teman yang mengikuti JMK ini akan memiliki bakat dan kemampuan dalam public speaking atau MC yang lebih menarik. Hal ini dapat dilihat dari teks isi pidatonya, dari bahasanya, dan dari segi penyampaiannya. Dan untuk mengikuti JMK ini juga ada seleksinya, jadi teman-teman bisa mengikuti seleksi JMK ini. Dan selain itu ada juga lomba pidato yang dilaksanakan tiap tahunnya. Dan teman-teman yang sudah berhasil masuk 5 besar itu biasanya akan langsung masuk ke dalam klub JMK secara otomatis setelah perlombaan pidato ini selesai. Dan untuk finalnya sekitar 5 besar ini akan dilaksanakan di aula dan akan dipraktekkan di depan ustadz, ustadzah, dan semua santri atau santriwati di Gontor. Jadi kalau misalkan di Gontor Putri 1, maka akan dipraktekkan di hadapan semua santriwati di
Gontor Putri 1. Oh ya, tambahan satu info lagi, kalau teks pidato yang akan kalian sampaikan di kelompok kalian ini wajib kalian buat dan kalian mendapatkan tanda tangan dari pembimbing latihan pidato kalian. Kenapa seperti itu? Karena teks pidato yang kalian buat ini akan dikoreksi terlebih dahulu oleh pembimbing latihan pidato kalian, dari segi teksnya ataupun dari segi bahasanya. Dan selain itu, untuk mendapatkan tanda tangan tersebut, biasanya kalian disuruh memperbaiki terlebih dahulu jika ada kesalahan, disuruh mempraktekkan terlebih dahulu di hadapan kakak pembimbing latihan pidato tersebut. Sehingga ketika mempraktekkan di kelompok kalian pastinya udah siap dari segi bahasa, dari segi teks, dan juga dari segi penyampaiannya. Oke deh, sekarang kita lanjut ke video gambar latihan pidato di Gontor. Nah, latihan pidato di Gontor Putri ini tidak ada dipubliskan, maka kita pakai yang latihan pidato di Gontor Putra. Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani, atamasya ilal bahdat wala tansa ihmilu arribat iza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'al qalama lil kitabah wal kitaba lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil maliki zil malakut wal jabbaru zil jabarut allazi khalaqal maut wal hayata likhtibaron alal imani was subut. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habibil yakut Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin ba'dal maut. Ya sahibil mahbubun, as-salah hiya amarallah minallah ta'ala alaina wajib alaina an na'malaha fi kulli yawm khamsatu marratin wa budiya hadzal amru minallah minal amalu nabiyuna Isra wal Mi'raj. Al-Isra yusamma bi zahaba nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wal Mi'raj yusamma bi zahaba nabiyuna Muhammad minal masjidil haram ila sirajan muniron lil qoi ilallahu ta'ala wa fi sirajan muniron a'tallah amar salah awaluhu khamsuna maratan fi kulli yaum